Kenapa ortu dan anak, orang tua dan anak susah dekat? Karena ada roh pemberontakan di dalamnya. Jangan suruh anak taati kalau engkau tidak ajari. Itu sama dengan guru kasih ujian tapi nggak pernah kasih pelajaran. Kenapa orang tua dan anak susah dekat? Kalau Anda punya anak itu hubungannya dekat dengan papa mamanya, puji Tuhan, anggaplah itu berkat yang tidak boleh kau remehkan, apalagi hari-hari seperti ini di zaman Edan. Dan kalau anak-anak muda, nggak tentu harus muda juga, kalau Anda punya papa mama yang peduli sama hidupmu, yang sangat care sama Anda, jangan anggap murah, jangan anggap biasa. Komitmen orang tua, kalau mereka itu sungguh-sungguh berdoa bagi Anda, berusaha untuk jadi teladan meskipun gak sempurna, mesti harus apresiasi. Tidak mudah jadi ortu, apalagi orang tua yang takut akan Tuhan. Kalau memang Anda sudah dekat, ya puji Tuhan, biarkan ini meneguhkan. Tapi kalau ada yang susah merasa dekat, ini jawaban. Kita lihat sama-sama, mari kita buka kitab Efesus pasal ke-6 ayat 1 sampai 4, 4 ayat saja. Cukup singkat. Di dalam Alkitab kita itu diberi judul oleh penterjemahnya, tambahan taat dan kasih itu sebagai tajuknya ya, tajuk pasal 6. Saya bacakan ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Katakan amin. Hai anak-anak, sebuah firman bukan kepada anak kecil, tapi kepada semua orang yang dilahirkan lewat mama. Setiap kita pasti punya orang tua. Satu-satunya manusia yang tidak punya ortu, nggak punya mertua, hanyalah Adam dan Hawa. Yang lainnya semua kita punya pusar. Berarti kita punya papa dan kita punya mama yang melahirkan. Anak-anak di sini segala usia, termasuk jikalau Anda hari ini belum beres hubungannya dengan orang tua, meskipun orang tua sudah mati atau sudah meninggal dunia. Tuhan itu sedang bekerja di dalam diri generasi berikutnya. Allah kita lintas generasi, Dia Allah Abraham, gak berhenti, Ishak, Yakub. Tuhan disembah di setiap generasi, berarti setiap generasi harus mempersembahkan hati. Dan hati kita gak bisa beres sama Tuhan kalau tidak beres dengan orang tua. Memang kadang-kadang tidak bisa salahkan anak. Di zaman Edan seperti ini, di dunia ini, tangan kiri pun berubah jadi tangan kanan bisa berubah menjadi tangan kiri. Hari ini biarkan pengajaran ini seimbang, gak selalu yang muda mesti yang salah. Karena kita semuanya berasal dari masa-masa tradisional, semua itu punya kekolotan sendiri, yaitu pokoknya yang muda bener salah, pokoknya salah. Gak tentu juga. Ada peran orang tua perannya justru lebih banyak. Nah hari ini apa yang saya sampaikan, kenapa orang tua dan anak susah mendekat. Untuk dekat, dua-dua harus mendekat. It takes two to tango, dibutuhkan 2 orang untuk nari tango. Gak lucu kalau narinya itu bayang-bayang gak ada orangnya begitu. Atau it takes two to box, dibutuhkan 2 orang untuk bertinju. Untuk bisa dekat tuh hubungan harus dari 2 arah merapatkan barisan. Tapi kalau kita tunggu-tungguan, lu dulu deh, lu dulu, kamu dulu. Gak akan ada yang mau jalan duluan. Jangan tunggu-tunggu. Telur sama ayam mana dulu? Ya kalau sudah bertelur, ya cepetan ditetaskan, dierami dulu. Kalau sudah punya ayam, bertelurlah, paham maksud saya. Gak usah tuding-tuding, tunjuk-tunjuk, sana dulu baru aku, jangan jadi pengikut. Kalau kita mau satu hubungan itu pulih, harus ada pemimpin di dalamnya. Tadi saya bicara yang horizontal, sekarang saya bicara yang vertikal. Suami istri juga harus saling
berlomba. Jangan mentang-mentang istri itu bukan kepala keluarga. Justru di Efesus 5, Paulus menuliskan oleh inspirasi Roh Kudus, oleh ilham Allah. Yang pertama-tama dia address, yang dia bicara adalah kepada sang wanita. Kita harus saling berlomba. Siapa pemimpinnya? Siapa yang sadar, siapa yang waras. Jangan tunggu orang tuamu bagaimana, anak dulu. Memang betul papa mama adalah imam dalam keluarga dan ayah adalah imam besar dalam sebuah family. Tapi kalau imamnya tidak keruan, zaman ini benar-benar zaman yang gak masuk akal. Bisa-bisanya ya, ada orang, anaknya orang-orang, ada keluarga kayak gini itu gak hanya 1-2. Mungkin kita jarang dengar tapi ada. Yang sampai separah itu, anak masih kecil, ditinggal terus sama susternya, orang tua, papa mama suami istrinya dugem berdua. Ada loh orang kayak gitu itu. Ada. Kalau papa mamanya gak keruan, Anda tidak pernah lahir yatim piatu seperti anak yatim. Waktu Anda dewasa, jangan punya roh itu. Gak usah ada roh yatim piatu di dalam dirimu. Mendingan yatim piatu sungguhan tetapi dikenyangkan oleh kasih Bapa. Daripada orang yang punya orang tua mengeluh terus dan selalu tidak puas dengan ortu. Nanti waktu Anda dewasa, Anda punya pilihan. At least paling tidak, Anda jangan meniru contoh orang tuamu yang salah. Suatu hari Anda jadi papa atau jadi mama, jadilah yang benar, jadilah yang takut akan Tuhan. Di dalam hubungan tidak ada yang namanya penonton. Setiap kita yang sadar, yang gandeng Tuhan, jadi pemimpin yang pertama kali memulihkan. Anak-anak di sini kalau Anda punya orang tua tidak takut akan Tuhan, tidak kenal Tuhan, ya, Anda juga bisa menjadi imam cadangan di dalam rumah itu. Dibutuhkan 2 sisi untuk bisa menari, dibutuhkan dua sisi pula untuk bisa bertinju. Hai anak-anak, ayat ini powerful sekali di pasal 6 ini, ketika firman Tuhan berbicara kepada generasi berikutnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kenapa ortu dan anak, orang tua dan anak susah dekat? Karena ada roh pemberontakan di dalamnya. Tuhan bilang gini sama anak-anak, bukannya harusnya papa yang berubah dulu. No, kali ini di pasal 6 ayat 1, Tuhan bicara lewat jari jemari Paulus kepada kita, anak-anak di rumah. Tuhan bilang, anak-anak, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Ini bukan orang tua rohani. Taati orang tuamu. Karena kamu ada di dalam Tuhan, karena kamu dalam Kristus. Gak bisa Anda hanya menunjukkan ketaatan pada Tuhan di gereja. Ketaatanmu pada Tuhan di gereja, di dalam pelayanan harus dapat diterjemahkan secara langsung dalam bentuk ketaatan kepada orang tuamu di rumah bagi setiap kita yang belum menikah. Masih tinggal di rumah papa mama. Taati orang tuamu di dalam Tuhan. Kamu taat sama ortu karena kamu di dalam Kristus, karena kamu Kristen. Karena Yesus diam di dalammu. Karena hidupmu bukannya kamu lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Karena Yesus hidup di dalammu, taatilah orang tuamu. Tidak bisa hubungan itu jadi langgeng kalau ada roh pemberontakan. Bagaimanapun ulah orang tuamu, dilarang kepahitan. Itu adalah the most Christian thing to do. Itulah hal yang paling Kristen yang bisa kita lakukan di dalam rumah papa mama kita. Jangan kepahitan dengan orang tua, apalagi ini namanya keterlaluan. Kalau orang tuanya baik, ya pasti ada kurang-kurangnya namanya orang. Lalu sana kepahitan, itu namanya keterlaluan. Sedangkan orang tua jahat aja kita tidak boleh kepahitan karena kita Kristen. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, because you are a Christian. Kau harus taat sama mereka. Karena taat pada Tuhan itu perintah Allah. 10 perintah Allah, perintah kelima. Nanti kan ada dibahas di ayat berikutnya.
Susah untuk bisa langgeng, hubungan itu bisa dekat kalau ada roh pemberontakan. Pemberontakan itu sama kejinya dengan dosa menenung. Dosa menenung itu apa maksudnya? Pemberontakan itu sama kalibernya dengan dosa penyembahan berhala. Ini bukan kata saya, ini kata firman. For the spirit of rebellion equals spirit of witchcraft. Nggak boleh berontak. Tapi apakah berarti saya harus taat sama orang tua kita dalam segala sesuatu? Itu artinya kalau papa mama pae gitu, atau papa mama melakukan yang mistis-mistis, saya ikut gitu. Enggak. Karena Alkitab berkata, di dalam Tuhan. Batasnya mana adalah batas sampai orang tuamu membawa kita keluar dari perintah Tuhan, dan don't. Tapi itu pun kita nggak boleh kurang ajar. Lebih baik kita dianiaya, lebih baik kita ditampar, daripada kita menganiaya Kristus untuk kedua kalinya. Tapi nggak boleh kurang ajar. Tapi kita nggak perlu menuruti, karena taat di sini bukan taat di luar Tuhan. Tapi taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, in the Lord. Jadi jikalau orang tua kita suruh kita menyembah berhala, kita harus tolak. Tapi jangan halalkan segala cara. Nggak usah pakai tengking-tengking dan ancam-ancam. Biarkan tidakmu adalah tidak, yamu adalah ya. Selebih dari itu, main di area abu-abu, itulah playgroundnya setan. Itu hikmat Tuhan. Tapi dari ayat ini sebenarnya, ini vice versa bahasa Inggrisnya. Berarti dilihat dari dua sisi. Anda kalau lihat ini, ada spion kiri, spion kanan. Taatilah orang tuamu sekarang dari sisi ortu. Jangan suruh anak taati kalau engkau tidak ajari. Itu sama dengan guru kasih ujian tapi gak pernah kasih pelajaran. Harus seorang parent, orang tua itu harus bukan hanya mendidik anak tapi mengajar anak. Kata taatilah orang tuamu itu pedangnya bermata dua. It speaks to the children, bicara ke anak, tapi bicara ke orang tuanya. Then you teach them. Karena ayat tidak pernah dipakai, tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk kita sebagai orang tua. Mentang-mentang kita adalah orang tua mereka, kita berada di posisi yang benar, kita dikasih otoritas wewenang karena sebagai papa mama, lalu kita main perintah. Kita main perintah saja. Taatilah orang tuamu, itu bicara tentang ortunya juga. You ajari anak-anakmu apa yang benar, apa yang salah. Jadi orang tua itu otomatis adalah imam, sekalipun Anda bukan pendeta. Nggak tentu loh ya, bisa jadi yang paling liar adalah keluarga pendeta. Karena papa mamanya bisa saja terpancing untuk mampu berkhotbah, utamakan pelayanan, tetapi abaikan kebutuhan rohani keluarganya sendiri, atau tidak pernah punya waktu, tidak pernah bela-belain untuk didik anaknya. Makanya itu Paulus memberikan sesuatu yang sangat penting. Tuhan memberi ilham, Roh Kudus memberi ilham untuk menuliskan bahwa seorang penatua jemaat harus bisa urus rumahnya sendiri. Kalau dia nggak bisa urus rumahnya, jangan sekali-kali dia coba urus rumah tangganya Allah. Dengan apa dia? Pelurunya dari mana? Bukankah semua yang kita ajarkan dia dari Alkitab, tapi harus dari teladan kan? Alkitab ini kebenaran, tapi wewenang kita untuk bisa mengajarkannya adalah teladan kita. Kita nggak sempurna sih kalau gitu ya, berarti semua orang nggak ada yang kualifikasi untuk bisa mengajar Alkitab. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menerapkannya sebelum, ketika, dan sesudah kita memberitakannya. Sebelum kita sesudah dan sudah mewartakan firman, kita ini sendiri yang harus melakukan. Jadi otomatis setiap orang yang dipanggil sama anak-anaknya itu papa atau mama, itu otomatis kau dan aku adalah imam. Ini saling melengkapi. Tadi kebaktian sebelumnya, kalau Anda di sini ada anak-anak muda yang pacaran, aku belum punya keluarga, apakah khotbah seperti ini relevan buat saya? Relevan. Karena suatu hari Anda cepat lambat. Cepat loh itu sungguhan. Antara kehidupan sekarang kuliah sampai nanti Anda berkeluarga itu, iya Pastor Philip, amin, saya jodoh satu aja belum ada. Memangnya mau berapa? Mau 2? Apa yang saya sampaikan ini relevan untuk semua, karena masa-masa bujangan itu masa persiapan.
Jangan pernah berkata itu nggak penting. Itu justru menentukan. Itu taburan. Makanya itu ini membuka semua wawasan bagi kita-kita yang mau pacaran atau yang sudah pacaran atau sedang. Bahwa Anda tidak bukan hanya menjalin percintaan. Anda sedang masuk dalam suatu musim membangun sebuah potensi ke arah rumah tangga. Perempuan kalau sekarang senang sama laki-laki, jangan hanya lihat dia, wow, drama Korea. Anda harus melihat bahwa dia suatu hari itu akan pimpin kami loh. Kalau Anda perempuan, suatu hari Anda punya anak. Anda belum kerasa sekarang, tapi waktu Anda melahirkan, belum sampai lahir lah. Hamil aja sudah ada maternal love, akan keluar kasih ibu. Nanti suatu hari ya, akan ada satu feeling yang muncul dalam diri Anda yang sekarang belum ada. Anda akan cinta setengah mati sama anakmu itu nanti. Anda akan menyesal loh, Anda punya anak sama dia. Dan Anda akan menyesal loh, anakmu dipimpin sama orang kayak gitu. Yang tidak punya integritas, waktu masih pacarannya dia ambil semau gue, apa yang dia mau dari apa yang dia mau dari dirimu. Nanti dia mau ngajar apa sama anak-anaknya? Kalau Anda dapat anak cewek, gimana tuh dia jadi teladan? Gimana dia anak cowok? Nanti sama-sama garongnya sama dia. Garong atau gareng lah. Jangan mikirnya tuh cetek, jangan dangkal. Orang kuliah mikir aja SMA mau kuliah apa jurusan. 4 tahun tuh cepat. Anda harus mikirkan rumah tangga. Seorang laki-laki juga sama kalau lihat perempuan. Aku gak akan cemarkan dia. Oh besok ini jadi mamanya anak-anakku loh. Kenapa aku racuni dia? Dia suatu hari akan jadi ibunya putra-putriku. Jadi pikirnya itu jauh. Janganlah kumpulkan kutuk di dalam hidupmu. Tapi simpat berkat seperti panah di dalam tabung tangan pahlawan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dari sisi ortu harus mengajar. Jadi kalau Anda itu disebut sebagai papa mama, termasuk untuk anak yang Anda adopsi bukan anak kandung, pokoknya posisi ini adalah posisi rohani. You like it or not, terimalah. Kalau Anda adalah orang Kristen, Anda makan firman, ini kebenaran. Posisi itu otomatis menjadikanmu imam-imam dalam kerajaan sorga. Dan seorang ayah terlebih lagi, laki-laki sebagai kepala keluarga, posisi Anda bukan hanya imam biasa, Anda adalah imam besar di keluargamu. Mungkin Anda bukan pendeta. Pendeta atau bukan profesi itu nanti lain cerita. Setiap kita pendeta atau bukan punya satu panggilan. When I have a child, when I have children, waktu saya punya anak, saya jadi imam besar di keluarga itu. Mau gak mau, saya harus mulai baca Alkitab. Kalau dulu saya malas, doa biar istri aja lah. Kalau perlu titip salam ke Tuhan. Titip doa, sekarang gak bisa. Kenapa Tuhan kasih laki dan perempuan baru terjadi prokreasi, baru terjadi anak, sperma dibuahi, telur dibuahi sperma, baru ada setelah itu janin. Tuhan tahu tidak cukup untuk memimpin rumah tangga secara rohani itu hanya papa atau mama seorang. Tuhan tuh kerja lewat a team of two, lewat dinamik duo. Dibutuhkan 2 pengintai untuk bisa masuk ke Kanaan dan membawa kabar yang luar biasa bahwa tempat itu Tuhan sudah serahkan. Untuk melihat masa depan anakmu, dibutuhkan 2 orang pengintai yang paling bagus dalam hidup mereka, yaitu mommy and daddy. Jadi jangan kau serahkan, terutama ini adalah masalahnya pria. Hai suami, jangan kau serahkan yang namanya pucuk pimpinan rohani ke istrimu, hanya dia yang mendidik mereka. Tugasmu hanya kerja dan cari duit atau cari nafkah. It's a greatly mistaken thought. Setan ingin kau berpikir begitu supaya bisa membuat suatu hari keluargamu timpang. Dan dia bisa mencuri beberapa anakmu jikalau bukan semua. Never. Suami tidak bisa sendiri. Batman Robinnya harus ada. Istri juga apalagi.
Tapi sekarang yang kita lihat adalah trennya di dunia adalah laki-laki too busy. Tapi nggak pernah terlalu sibuk untuk golfing. Nggak ada salahnya dengan hobi. Hobi itu setelah itu, dia prioritas ketiga, 4, 5 seterusnya. Pastikan Anda kerjakan dulu ladangmu, lalu baru kembali nikmati whatever yang ada di rumahmu. Pastikan dulu, petugasmu kau laksanakan. Jangan too busy untuk Tuhan. Serahkan itu ke istri, untuk bisa mendidik mereka, untuk bawa mereka ke gereja. Jangan. Prioritasmu jangan terbolak-balik. Laki itu justru jadi imam besar loh. Imam besar, the great priest. The high priest. Yesuslah the great high priest. Yesuslah imam besar agung. Dia sumbernya. Kita laki-laki suami itu imam besar. Yang pacaran laki-laki itu imam latihan. Wanita, istri maksudnya, dia adalah imam. Ya. Begitu cara kita memandang. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ketika anak kami lahir, saya sebagai hamba Tuhan, saya ngerti firman. Lucu, polos. Anak-anak itu murni, bersih. Mereka diciptakan sebagai ciptaan baru. Bukan lahir baru ya, nanti mereka suatu hari harus memutuskan untuk terima Tuhan. Dibaptis, baptisan pertobatan. Tapi waktu lahir itu, saya tahu dia itu adalah sebuah ciptaan baru. Kita Kristen gak percaya dengan reinkarnasi. Oh, aku dulu itu raja apa? Kamu gini ya, besok kamu lahir lagi jadi kucing dan kacoa. Saya gak percaya reinkarnasi. Ya, Kristen itu, maka ada ayatnya. Tuhan Maha Tahu. Sebelum satu pun hari kita tiba, Tuhan sudah mencatat itu di kitab-kitabnya. Tuhan itu Maha Tahu. Yeremia berkata, sebelum kamu ditenung, waktu kamu ada di kandungan ibumu, aku sudah mengenalmu. Sebelum mama saya ini kasih nama saya itu mama yang kasih. Koko sama adik saya, papa yang kasih. Papa yang kasih nama itu selalu ada XXX-nya. Nama koko saya Maxise Mantova. Adik saya John Senon, Xanon. Mantova. Saya satu-satunya ada X-nya. Karena mama suatu hari nonton berita, lihat ada berita tentang Inggris. Lalu ada yang namanya Pangeran Philip. Philip Mantova. Saya nggak ada X-nya. Sebelum kau disebut Philip, aku udah kenal kamu. Saya pun nggak perlu kau sebut Philip pun, saya tetap saya. Tanpa nama saya tetap saya. Saya gini, saya sukanya gitu. Kebiasaan saya begini, saya tetap saya. Paham maksud saya? Saya nggak usah kau kasih nama. Sekarang semua orang taunya Philip. Anda nggak perlu kasih nama, saya nggak perlu punya nama sama sekali, saya tetap saya. Nah itu Tuhan sudah kenal saya sebelum mama papa kasih nama. That's how powerful our God's, pikiran Allah. Nah, saya waktu melihat anak-anak saya lahir, itu dari Tuhan. Kayak rasanya itu kalau kita lagi kangen sama Tuhan tuh lihat bayi ya. Apalagi bayi-bayi yang baru lahir masih merah-merah begitu. Kalau kita lupa Tuhan itu, mereka ini masih fresh from the oven. Mereka tuh ingat pencipta kita. Barusan aja ketemu di kandungan. Bukankah engkau yang menenung aku di tempat rahasia? Kita jangan lupa, tambah tua, tambah jauh dari Tuhan. Lihat bayi. Atau lihat orang mau mati. Mereka tahu mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Kita jangan lupa Tuhan di tengah-tengah. Waktu saya lihat anak saya gitu itu, saya terharu. Pertama saya gendong anak saya masih ingat kok. Saya nyanyikan, sebab tangan Tuhan yang membentukmu. Na 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 na. Bersyukurlah. Saya sebut namanya satu-satu. Vanessa, Jeremy, Warren contohnya yang kecil. Hai Warren manis. Tuhan sayang kepadamu. Saya biasanya bonding sama anak saya waktu saya gendong. Lalu saya nyanyi. Jangan GR dulu, anak bisa lihat gitu. Dia enggak tahu, karena matanya belum buka, baru lahir. Dan kalau dia kelihatan seperti senyum-senyum gitu, bukan, dia buang gas. Dia enggak senyum sama Anda. Tapi saya GR aja melihat. Anak pertama Vanessa, saya masih kaku. Anak kedua, Jeremy, saya udah mulai luas. 3 sudah bisa. Enggak juga saya pegang dengan nyantai. Bersyukurlah, hai Warren manis. Papa mama,
sayang kepadamu. Saya nangis. Saya orangnya nggak cengeng, tapi kadang-kadang kalau di momen-momen tertentu saya tidak akan tahan air mata. Saya peluk. Waktu saya taruh, langsung nyamuk langsung mau gigit. Saya sadar bahwa di dunia ini ada setan. Saya taruh anak saya bilang sama dia, kamu nggak usah diajari untuk tidak taat. Dalam hati ya, saya renungkan, saya nggak ngomong sungguhan. Dalam hati ada renungan. Kamu nggak usah diajari tidak taat. Bapakmu akan mengajarinya, namanya Adam. Kita semua itu keturunan Adam. Kamu akan bakat alam dari sononya untuk tidak taat. Tidak taat sama Tuhan, tidak taat sama papa mama, tidak taat sama peraturan, tidak taat sama gereja, tidak taat sama sekolah. Udah dari sononya. Sekalipun ada orang yang kayaknya taat sama sesuatu, nanti pasti memberontak dengan sesuatu yang lain. Saya di dalam hati itu ada suatu perasaan cemas mencekam. Seperti Abraham ketika tidur siang, dihinggapi kegelapan, lalu diberitahu nanti keturunanmu 430 tahun lalu akan dijajah oleh orang Mesir. Di dalam hati saya waktu saya lihat nyamuk pertama kali mendarat di daging mungil anak saya, tentunya saya langsung cari itu. Bener-bener kalau jadi orang tua pertama itu kan jadi overreacting. Saya tuh cari nyamuk itu di kamar besar itu sampai ketemu. Saya nggak pernah loh sekejam itu. Saya bilang, kamu gigit mulai kelihatan gemuk kan, berarti dia udah dapat darahnya anak saya. Pikiran saya kan udah ngawur, aduh ini belum divaksin, segala-segala. Namanya orang tua pertama kali. Itu kan masih norak banget gitu. Akhirnya saya bilang, untuk memberimu pelajaran, saya cabutin satu-satu kakinya. Ya ketawa masa nggak pernah lakukan itu. Saya cabutin, saya sisain sedikit, saya taruh di situ. Kejam sekali saya bilang, beritahu sama teman-temanmu, jangan pegang anak aku lagi ya. Lalu habis itu di dalam hati saya seperti Roh Kudus berkata, kamu tidak bisa lindungi dia selama-lamanya. Cepat lambat setan akan datang ke kehidupannya. Kamu bisa doakan, tutup bungkus, mengerti. Tapi satu titik dia harus memutuskan sendiri. Itu hati saya itu cemas luar biasa. Dalam hati saya ada renungan, 1133 itu giliran setiap kali mereka lahir. Sampai saya lihat di kaca, di wordnya bayi, saya berkata, you don't need to learn disobedience. Your father will teach you, Adam. Bapakmu Adam akan mengajarkannya kepadamu sendiri. Itu sudah ada dalam rekamanmu, daging darahmu adalah daging yang jatuh. But this father will teach you obedience. Saya bilang, tapi bapakmu yang ini, Adam yang diperbaharui. Oleh Adam kedua, Yesus Kristus yang datang ke dunia, satu orang berdosa, seluruh dunia mati. Satu orang taat pada Allah, Bapa, satu dunia bisa diselamatkan. Tapi bapakmu yang ini, aku akan ajari kamu aku janji. Waktu saya pegang anak saya, aku janji, I will teach you God's way. Nangkep? Anda tidak perlu belajar tidak taat. Udah terekam dari kau lahir. Kita semua lahir sebagai orang berdosa. Kumat-kumatannya setiap orang beda. Ada yang emosian. Ada yang nafsunya gini, nafsunya gitu. Udahlah, komplikasi itu pasti bisa ke kanan kiri. Daging kita itu akan complicate matters dengan sendiri. Tetapi kita punya Bapa di sorga. Kita pegang dia. Dan kita dipercaya anak, ciptaan baru Bapa. Dititipkan ke kami, orang tua ini. We must promise to teach them well. Kalau bukan kita siapa? Jangan serahkan ke sekolah minggu. Tapi kerjasama. Papa di sini jangan serahkan. Jangan serahkan ke istrimu saja. Kecuali kalau kita ini orang Asia, tiba-tiba yang muncul, loh, berkulit putih. Kita tanya siapa papanya? Kalau Anda yang menghadirkan, gara-gara Anda bayi itu ada, tanggung jawab. Tanggung jawabmu bukan ini, sekedar money, itu penting. Saya nggak berkata itu nggak perlu. Tapi itu nggak kekal, yang utama itu jalan Tuhan. Makanya itu taatilah di sini, di dalam Tuhan, harus ada yang ngajari dulu di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena disobedience you don't have to learn.
Anda akan tahu sendiri. Dari sini kita tahu bahwa seorang papa atau mama yang Kristen otomatis ada kata karena haruslah demikian. Katakan karena haruslah demikian. Sekarang ngerti kan? Kenapa harus demikian? Karena setiap papa mama otomatis adalah imam bagi anak-anaknya. Udah. Jadi kalau Anda punya anak gak jadi lebih rohani, Anda sudah mundur dari Tuhan. Dan anak Anda seret sama-sama ke arah neraka. Gitu aja. Makanya setiap orang kalau punya anak harus semakin cekih. Nah semakin dimuridkan oleh Tuhan. Setiap orang kalau punya anak harus mulai baca Alkitab. Aduh Tuhan, maafkan aku ini orang awam Tuhan, nggak ngerti Alkitab. Aduh Tuhan, selama ini saya kalau baca Alkitab bang tut jendela wawa, nggak tahu yang panjang jati, yang jadi. Saya nggak tahu ini mulai dari Kejadian dulu atau Wahyu dulu. Tuhan tolong aku. Terus kita tahu dapat suatu tuntunan baca Alkitab itu gini loh, berapa pasal sehari. Saya mulai baca. At least if you don't start, Anda tidak mulai membaca karena Anda sendiri rindu. Demi anakmu lama-lama kau akan rindu. Cara kita nyantol sama Bapak adalah sama-sama punya interest pada anak yang sama. Ini anaknya Bapak, karena ciptaannya Bapak segala roh kata Ibrani. Tapi ini juga anak gua. Dititip oleh Bapak, anak kami. Anda nyantol sama Bapak itu begitu. Orang tua harus detik di mana Anda setelah menikah, yang bujangan di sini harus makin rohani. Setelah Anda menikah. Anehnya kan kebalikan, orang banyak setelah menikah mundur dari Tuhan. Busy katanya. Really? Jadi kita bisa lebih busy dibanding Tuhan? Kita bisa terlalu busy untuk Tuhan? Orang punya anak mundur dari Tuhan. Loh memang mungkin terjadi perubahan. Dulu waktu saya belum punya anak, dulu waktu saya belum menikah, gak usah ditiru ya. Saya memulai karir saya itu berdoa 6 jam sehari. Saya bangun lebih pagi tentunya, gak gitu buang waktu itu. Di tengah-tengah kan banyak kesita. Saya gak bisa sekarang. Dan itu 6 jam bukan dicicil loh ya. Beberapa orang saya juga 6 jam, dicicil 6 bulan. Saya 6 jam sehari itu langsung duduk from end to end. Sekali duduk, pokoknya di kamar itu saya doa 6 hours. Lalu habis itu 3 jam karena saya banyak traveling ke sana sini. Saya tetap doanya berjam-jam hari ini. Tapi saya harus punya format baru. Karena setelah punya anak usia sekian. Anak usia sekian itu kebutuhannya beda. Tapi saya tidak korbankan hubungan saya dengan Tuhan. Saya gak bisa lagi duduk 6 jam gitu waktu anak saya mau, Daddy pulang sekolah. Atau pas lagi hari apa. Dulu saya doanya pada waktu hari-hari libur. Pakai waktu seharian untuk doa. Sekarang saya harus spend time dengan keluarga saya. Saya rasa Tuhan gak iri. Karena Tuhan yang beri. Cuman saya punya satu komitmen. Setelah saya dikasih anak, saya gak boleh lupa Tuhan yang memberi saya anak. Saya justru harus makin mengasihinya. Formatnya beda. Karena gak sama lagi stylenya. Kalau saya 6 jam gitu, anak-anak saya nanti bisa jadi merasa seperti yatim piatu. Ya kan? Anda bisa mengubah stylenya. Tapi Anda tetap harus komitmen pada Tuhannya. Karena Anda tahu setelah punya anak kita semakin butuh Tuhan. Kok bisa? Karena kita masuk ke area baru. Kita gak pengalaman. Orang kalau punya satu anak, rasa anak kedua pasti bisa sama. Beda dunia. Setiap anak itu dunia baru. Gak bisa kau compare. Kokonya begini, lain tuh. Bagi saya lain. Dan anak kiranya kita sudah merasa sudah selesai, kelar. Lulus kuliah. Masuk ke fase baru. Cari jodoh. Udah sampai menikah pun, udah menikah, sudah papa mama selesai tugasnya, berantem, datang ke papa mama. Masuk lagi ke fase berikutnya, gimana menuntun anak dalam pernikahan yang langgeng terus bahagia. Saya curiga nih nanti sampai cucu, kita kira sudah selesai, malah mulai. Betul Pak Dede? The more we need God, saya sadari meskipun doa saya nggak seperti dulu stylenya, ya, tetapi sekarang bisa-bisa saya baca Alkitab lebih banyak, saya doa lebih banyak, nggak 6 jam gitu langsung, tapi saya berdoa banyak. Why? Bukan karena harus, tapi karena saya rasa saya butuh. Karena kalau Tuhan kasih kita tuh nggak tahu apa-apa. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan itu berarti ada tugas mengajar pada kita. Ada tugas mendidik pula. Ada tugas jadi teladan lagi. Wow. Sukacita sih, tapi deg-degan. Karena kita tahu kita bukan manusia yang sempurna. Jadi teladan itu susah. Gampang-gampang susah. Ya.
Tuhan akan membuatnya lebih gampang kalau Anda mau. Tapi sekalipun Anda mau pun akan ada tingkat kesulitan. Tapi berjalan dengan Tuhan, bisa. Saya masih ingat suatu hari saya marah berlebihan. Nggak berlebihan gimana lah ya, marah-marahnya pendeta tetap sabar. Saya peluk anak saya, nggak diminta. Tuhan tuh tahu loh di hati saya itu lagi nggak enak. Saya lagi ada menyesal, tapi kan gengsi ngomong sama anak. Jadi perbuatan saya adalah merangkul dia, nanti sudah malamnya itu saya rangkul, saya nyesel. Tapi kan ada ayatnya, dari mulut bayi kau letakkan firman sebagai dasar kekuatan untuk membungkam musuh. Musuh tuh bicara terus ke sini cerewet, terus Philip kamu gagal jadi papalah, apalah, bla bla bla. Tuhan tuh bisa pakai anak saya untuk membungkam. Jeremy itu bisa peluk saya dan berkata, "It's okay daddy." Loh, kok malah saya dihibur? Dia masih umur berapa itu, masih kecil sekali. "It's okay daddy." Saya bilang, "I'm sorry ya Jeremy." "It's okay daddy." Hah? Jadi teladan itu gak susah loh. Kita boleh buat salah. Tuhan akan membuatnya mudah. Karena akan ada grace, kasih karunia. Dalam satu keluarga yang ada kasih itu menutupi banyak sekali kesalahan. Kecuali kalau kita bebal kesalahan diulang-ulang terus, namanya kurang kreatif membuat kesalahan. Jangan takut buat salah sebagai orang tua. Yang salah adalah papa yang absen. Takut nyalahi lebih baik gak sama sekali. Mendingan salah bolak-balik. Anak akan lebih menghargai. Tapi ayahnya itu hadir di hidupnya. Hadir pula secara emosi. Termasuk buat seorang ibu. Atau mungkin kita kira anak kita kurang penting. Kita terlalu sombong. Kita merasa ini terlalu kecil. Ini istriku sendiri bisa. We think we are too great. Until someday suatu hari anak memberontak. Kita baru sadar, oh my goodness. Saya salah investasi. Buat apa nih semuanya dihabiskan di tangan anakku yang manja dan rusak? Bukankah ada ayatnya? Anak yang dididik. Didiklah anakmu sekarang, dia akan memberimu kesejahteraan nanti. Hidupmu akan enak di belakang. Tapi tangguhkan tanggung jawab itu suatu hari bebanmu. Bebanmu di situ nanti. Nanti suatu hari kemudian hari. Jadi harus ada peran mengajar, mendidik. Bacalah Alkitab. Cari Tuhan. Tuhan tuh gak pernah main petak umpet sama kita. Pasti dibuat mudah untuk kita mengerti jalan-jalannya. Dan tidak perlu kita berkhotbah. Anak bukakan Alkitab. Khotbah begini, gak perlu. Pengajaran kita itu bisa sangat organik, bisa sangat-sangat natural. Ngomong pada waktu dia berbaring, waktu dia berjalan, waktu berlibur, waktu tidur, ngobrol segalanya. Tapi kalau memang untuk orang sudah isinya di dalam ini, firman, ya itu bawa badannya. Makan keju ya bawa keju. Makan kari ya bawa kari. Makan bawang ya bawa bawang. Kalau kita makan firman, bawa firman itu. Ngomong apa segalanya gak bisa lari. Gak perlu pakai khotbah satu sesi, beberapa sesi. Anak malah justru kaku. Tapi kalau Anda mengisi diri dengan firman, mengisi diri dengan Roh Kudus, Anda sendiri masih belajar. Nanti kemanapun Anda pergi, anak itu mengikut. Anak itu ikut Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Anak kalau sudah besar, apalagi sudah menikah, mungkin sudah beda lagi dunianya, bukan hanya ayat pertama tadi, hai anak-anak taatilah. Ayat 2, hormatilah, bedanya apa? 101 and 102. 1.0, 2.0. Anak-anak taatilah. Waktu kecil dulu anak saya Warren itu dikit-dikit pas lagi meeting, papa mamanya punya komitmen mau meeting kayak mau apa, kalau anak telepon kring langsung diangkat. Tapi kadang-kadang anak kan belum ngerti ya, masih terlalu kecil ya. Papa mamanya dalam meeting yang serius, boleh Yakult, boleh ini, suaranya kecil lagi, mam, boleh Yakult. Saya nggak harap anak sudah menikah telepon lagi, pak boleh Yakult. Ketika taat sudah tidak sepenuh itu, kita tidak perlu ngurus sampai kecil-kecil, apalagi kalau sudah menikah. Itulah permasalahan baru nanti, mengurusi rumah tangga anakmu. Harusnya dia berdikari, sisanya adalah hormati. Belajar to honor. Meskipun tidak harus, nanti anak akan mengerti kalau punya budaya ini kalau Anda sudah pupuk dari kecil. Kalau
Kalau Anda pupuk dari kecil, nanti gak akan salah. Tuhan akan memberimu mantu dari Tuhan. Yang akan bisa honor you. Hal-hal tertentu yang didiskusikan bukan karena harus, tapi karena mereka haus mendengar nasihatmu. Because they honor you. Karena apa yang telah Anda didik di awal-awal itu berubah pada akhirnya menjadi sebuah hormat yang tercipta di dalam hati mereka. Setiap kali pikir papa mama, mereka bukan orang sempurna. Semakin besar ya, kita semakin bisa ngerti loh kekurangan papa mama kita. Tapi kok kita nggak melonjak ya? Kenapa kita tidak kurang ajar sama mereka? Karena kita tahu mereka berusaha. Itu yang membuat kita menghargai mereka. Dan berubah, kita bisa menerjemahkan itu berubah menjadi sebuah culture of honor, budaya menghormati. Rasanya gini, kita mau ngomong sama papa mama, sama mami daddy. Honoring. Ternyata yang namanya punya anak itu seperti membangun karir. Itu harus dibangun lama menjadi reputasi. Itulah sebabnya menjadi orang tua itu harus mulai dari kapan? Anak muda dengarkan, dari sebelum kau menikah. Ketika kau membangun hidup, kau izinkan Kristus membangun. Dalam kesendirianmu, di padang gurunmu, ketika kau sendirian dengan Tuhan. Ketika kau belum berkata kepada seorang cewek, I love you, atau pada seorang cowok, I love you. Kau belajar mengasihi Yesus dalam segala tingkah lakumu. God is preparing you someday to be the best father for your children. The best mom, jadi mama yang terbaik. Hormati ayah ibumu, ketika anak sudah menikah, dia berubah menjadi hormat. Tidak perlu dikit-dikit tanya, boleh Yakult nggak, boleh apa. Kalau sekarang tanya gitu ya, jawaban kita putuskan sendiri. Tapi kalau sampai sekarang mereka nggak bisa membedakan tangan kiri tangan kanan, itu kegagalanmu dan kegagalanku dari zaman dulu. Ya, saya ngomong gini jangan sampai ada yang patah hati. Aduh kalau tahu gini ya, aku tahu gini, aku dengar khotbah ini 10 tahun yang lalu. Nggak telat, dalam Kristus, dalam gereja. Waktu itu di freeze, waktu itu seperti dibekukan. Di dalam Kristus, dalam hadirat Allah, Kolose berkata, ia bisa memulihkan segala sesuatu. Pengharapan kan kemuliaan itu Kristus di tengah-tengah kita. Masih bisa. Ada lost time itu, ada waktu-waktu yang terhilang itu bisa sungguh-sungguh sama Tuhan itu ditebus. Kalau kita hari ini mau jalan bersama dengan Kristus. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Orang tua dan anak susah untuk mendekat. Dan kenapa anak juga susah untuk hormat? 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ada berapa? Ya, pertanyaan apa itu? Orang Kristen percaya 10 perintah Allah terbagi jadi 2 kategori. 1-4 itu ke Tuhan. Misalnya jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, kuduskan hari Sabat. 5-10 itu adalah perintah Tuhan yang berurusan dengan sesama. Hormati ayah ibumu, jangan mencuri, membunuh, berzina, jangan mengingini. Tapi orang Yahudi punya pendapat, dia dibagi bukan dari 4-6, tapi 5-5. Karena yang kelima itu hormati ayah ibumu, masuk perlakuan terhadap Tuhan. Saya setuju dengan dua-dua. Pokoknya penting 10 perintah Allah. Dan penting ada 10 tadi. Alkitab berkata, hormati ayah ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Menghormati orang tua, ya, adalah, apalagi orang tua yang baik. Orang tua yang jahat aja, hormati. Caranya gimana menghormati orang tua yang gak beres, yang gak bener. Setelah kita dewasa kita ngerti gak bener loh. Papa mama, caranya gimana? Tetap kita harus, kalau masih hidup, apa-apa khususnya kebutuhan pokok dan dasar kalau kita bisa sediakan, berikan. Tidak boleh kurang ajar. Lalu habis itu untuk semua perbuatan mereka yang salah, belajar punya imajinasi yang baik. Selalu punya rasa curiga yang positif. Aku curiga papaku begini karena masa kecilnya gak bahagia. Aku curiga kenapa aku digebukin kayak gitu sama mamaku. Mungkin kecilnya dia digebukin sama mamanya. Selalu punya imajinasi yang tidak menyalahkan mereka. Hormati orang tua yang gak baik. Dengan cara jangan burukkan mereka dalam pikiranmu. Selalu cari alasan untuk bisa lebih memahami meskipun tidak tentu itu objektif terbukti. Selalu punya alasan untuk bisa coba mengerti mungkin kondisinya begini.
Anda tidak perlu cari tahu faktanya, itu urusan dengan Tuhan. Yang penting di sini bukan Anda percaya dusta, tetapi ada imajinasi yang dikuduskan. Anda dengan begitu, Anda bisa jaga hati. Lalu pakailah contoh mereka yang buruk itu, bukan untuk mensyukuri mereka, tapi untuk jadi awas-awas bagimu. Aku tidak mau jadi seperti itu. Terima kasih Tuhan, bukan untuk perlakuan orang tuaku terhadap aku, kalau ada yang abusive atau ada yang melecehkan, bukan untuk, tetapkah bisa kita menghormati, karena Alkitab berkata, bukan berkata, hormati ayah ibumu yang baik, hormati ayah ibumu titik. Baik gak baik? Hormat itu tidak tentu harus mengagumi. Ada hormat yang muncul karena kekaguman. Aku kagum banget Paul sama orang itu, I admire him, therefore, thus I respect him. Ada orang gitu. Tapi sekalipun kita tidak mengaguminya, bahkan mencintainya, mengasihi harus semua orang, musuh pun harus kau kasihi. Tapi mencintai nggak tentu semua orang. Ada kasus di mana ada orang datang nggak pernah benar-benar menelantarkan, ditinggal. Tiba-tiba setelah anak itu berhasil, datanglah papanya, datang minta dipanggil papa. Padahal orang itu sudah dibesarkan orang lain. Ada yang tanya sama saya beritahu, kalau gitu kamu jawab. Akhirnya kamu jawab apa? Saya bilang, saya nggak mau lah. Apalagi ini perempuan, perasaannya sangat peka. Tiba-tiba suruh panggil daddy, nggak pernah ketemu, ditinggalkan waktu mamanya hamil misalnya. What should you call him? Saya tanya sama dia, untungnya dia panggil, saya panggil dia om. Oke nggak apa-apa, tapi saya beritahu, kamu tetap panggil dia om nggak apa-apa. Dia nggak pernah muncul dari umur 5 atau umur berapa sudah, dari kandungan mungkin. Saya beritahu kamu panggil om, tapi kamu tidak boleh kurang ajar sama dia. Kalau memang dia ada suatu kebutuhan apa, gimana pun juga dia tetap adalah ayahmu. Tapi kau tidak perlu panggil, karena tidak bisa keluar dari mulutnya. Ayah, karena dia panggil ayah kepada orang lain yang membesarkannya. Saya ngerti, jangan dipaksa, Tuhan pun paham. Pakailah contoh mereka sebagai suatu alasan pada dirimu, sebagai suatu peringatan. Aku tidak mau seperti ini. Aku tidak syukuri perlakuan orang tuaku kepadaku, aku tidak syukuri. Tapi dalam perlakuannya yang buruk terhadap aku itu, aku syukuri. Bahwa aku punya pilihan untuk tidak jadi seperti itu. Thank you Tuhan, aku bukan generasi satu. Yang pertama yang melakukan itu. Aku jadi generasi kedua yang dikorbankan gara-gara itu. Tapi karena itu, aku tidak akan jadi seperti itu. Jangan kepahitan, kalau orang kepahitan nanti jadi seperti itu. Zaman-zaman dulu itu ada orang-orang yang suka lelucon begini. Kalau ada orang suka rasan-rasan ngomong orang lain punya keburukan pas dia hamil. Jangan gitu lah ya, kamu bilang hidungnya orang itu besar, nanti anak lu lahir hidungnya itu jeruk keprok. Itu mungkin nenek-nenek tahayul, tapi mungkin ada benernya juga ya. Orang kalau kepahitan Anda lihat, orang kalau kepahitan dia jadi seperti orang yang dia benci. Orang yang pernah dilecehkan, pahit kan? Gak ngampuni, nanti dia melecehkan orang lain. Tapi kalau kita kemanisan, aku bersyukur kepadamu dalam segala perlakuan itu, aku gak syukuri kelakuan itu. Tapi aku mensyukuri dalam semuanya itu, hari ini aku punya pilihan. Lord bless my biological father, ayah biologiku. Help me, bantu aku untuk jadi ayah yang berbeda buat putra-putriku. If you can do that, you're honoring your parents, even your bad parents. Tapi anak yang gak bisa menghargai orang tuanya yang baik meskipun gak sesukses orang tua teman-temanmu. Papa, aku diantar sampai sini aja. Mobilnya juga oke loh. Tapi memang bukan kuda-kudaan. Gak tahu mobil sekarang yang bagus-bagus apa sih? Yang gak tahu mobilnya gimana. Dibanding pucat. Papa, hentikan di sini aja. Kenapa? Aku malu diantar mobil ini. Mobil itu papa lu curi. Kerja keras kan? Berkeringat kan, seringkali kadang-kadang nggak pulang ke rumah lebih early, karena harus lembur kan. Kalau Anda mau menghormati ayah yang baik, dia nggak pernah berbuat salah kepadamu, cuman dia nggak sukses, nggak seidola seperti orang lain, nggak seperti rumput hijau lah, lebih hijau lah tetangga. Ngotot malah justru, papanya yang antar. Papa antar sampai sini ya, supaya kamu nanti papa jangan buat kamu malu. Nggak pak, anterin aku sampai ke sana, kalau perlu masuk ke dalam gedungnya, berhenti langsung di hallnya. I'm proud of you, Papa. Nggak hormat. Papa yang baik tidak dicinta. Tidak disanjung. Sudah waktunya robek semua itu poster-poster yang Korea. They don't care about you. Really they don't care. Nggak percaya? Coba pergi ke apartemen mereka di Seoul, Korea. Ting tong, coba masuk. Nggak boleh. Telepon papa langsung muncul.
pasang poster papamu. Udah waktunya idola anak adalah orang tuanya sendiri ya, orang tua yang baik. Katakan amin. Kalau enggak minimal gembalanya, poster Pak Dede. Oh, tikus semua pergi, haleluya. Amin, amin. Saya paling bangga sebagai gembala lihat kalau anak-anak gembala kita, anak-anak pendeta kita itu sekarang itu, saya nggak ngomong gini karena ini gereja kita, tapi saya bangga melihat mereka. Interview mereka satu-satu. Hampir semua, saya nggak tahu apakah semua nggak karena belum interview semua. Kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi seperti papa. Anaknya gembala-gembala siapa-siapa, gembala lokal, gembala regional, gembala misalnya coach yang Sulam Papua misalnya, yang paling jauh-jauh di sana. Aku mau jadi seperti papaku. I love it. Idola mereka adalah papanya. Bukan karena cinta kasih, karena sungguh-sungguh admire. Amin? Ya? Itu caranya honoring, menghormati. Gimana bisa dekat kalau anaknya tidak menyadari hal ini? Susah jadi orang tua. Orang tua nggak mungkin menawarkan diri, hormati aku, hormati aku, hormati aku, hormati aku. Nggak akan. Kita yang harus sadar waras, kita harus ngerti sendiri. Jangan malu orang tuamu kalau baik. Anda punya the best parents. Peduli amat kalau orang tua temanmu itu konglomerat. Orang tua setiap kita semua yang baik dan benar. Yang takut akan Tuhan, yang berusaha jadi teladan, kurang-kurang belajar ngerti. Beritahu sama orang tua sendiri, it's okay pak, it's okay, it's okay. I still admire you, aku masih kagum, it's okay. Belajar jadikan orang tuamu adalah artis paling top di dalam pikiranmu, konglomerat yang paling kaya, yang menjadi cita-citamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa begitu ya manis loh, bener. Ya. Dan kamu bapak-bapak terakhir dengan ini saya selesai, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dan didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya beritahu dulu ini, karena otomatis roh pemberontakan itu sudah ada di Adam dan Hawa. Jangan ditambah, papa dengar, papa mama, khususnya ayah. Ayah itu, mama itu paling-paling gimana ya lukanya ya, saya beritahu ya. Kalau ibu itu cerewet, paling-paling ya, bentak apa ya, anak itu aneh ya. Mungkin wanita lidahnya lebih, saya harus hati-hati. Dan mungkin bisa tajam, bisa tajam. Ya, yang perempuan, please don't kill me. Mungkin ngomongnya lebih banyak. Tapi Tuhan tuh buat gimana pun juga wanita itu lembut. Dalam kekasarannya pun ada kelembutan. Artinya Tuhan itu bisa kasih itu soft landing di hati anak-anakmu. Jadi pol-polnya nanti paling maksimal. Anak Anda berkata, mama cerewet biasalah. Tapi kalau papa yang ngomong, lukanya itu forever. Papa sekali ngomong, dasar kamu, tut. Sup. Dan itu langsung gambar diri. Bangkitkan amarah itu gak bisa seperti papa. Karena itu laki-laki harus tahu, pada ciptaan Allah, Tuhan menciptakan otoritas itu ada di mulut kita. Mama diciptakan dengan kata-kata yang mendidik pula, dua-dua harus sama-sama kerjasama, tapi ayah punya palu godam. Itu masuknya itu luar biasa. Meskipun sudah ada yang namanya anak perlu dibentuk, tetapi jangan kasih sama mereka kesempatan untuk dibentuk ekstra. Yang gak perlu, peperangan yang tidak perlu mereka hadapi adalah kata-kata sembrono dari seorang lidah bibir ayah. Jangan bangkitkan amarah, bukan hanya lidah bibir, kadang-kadang dengan kritikan-kritikan yang gak perlu, dengan diskriminasi. Alkitab mengatakan di sini, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata ajaran di sana itu dalam bahasa Ibraninya artinya chastisement, bukan hanya ajaran, disesah. Saya suka di dalam bahasa Indonesia dikatakan ajaran. Jangan berani sekali-kali menghajar tanpa bersamaan dengan itu mengajar. Karena ada kata ajar di setiap kata hajar. Silakan mengajar, asal bukan dengan emosi, dengan menghina, dengan membunuh karakternya, membanding-bandingkan dengan kakaknya atau adiknya. Itu semua adalah kebodohan dalam parenting, karena itu semua gak berguna. Ujungnya anak gak ngerti, malah sakit hati. Kalau memang kita harus hajar, hajarlah yang smart. Ya,
Pakai kata-kata yang membangun meskipun tegas dan berkata, Papa kecewa dengan perbuatanmu, ambil haknya, rotanmu tidak tentu terbuat dari bambu. Rotanmu itu bisa saja dibuat hanya dengan sebuah ketegasan untuk mendisiplin mereka. Kata ajar di sana. Makanya zaman dulu orang-orang kalau lihat anak muda yang gimana kelakuannya, mereka diberkati anak muda yang kurang. Kalau seperti itu, sebenarnya setiap kali ngomong begitu, yang disalahkan papa mamanya. Dia berarti kurang diajar oleh siapa? Makanya orang tua harus mengajar supaya tidak muncul generasi di bawahnya. Generasi yang kurang, saya nggak mau sebut. Karena itu sekarang menjadi sumpah serapah, menjadi kata-kata untuk marah. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berarti, kamu bapak-bapak, perhatikan ayat 4. Bapak loh ya, katakan bapak. Bapak ibu sama ya, tapi dalam hal ini bapak itu punya double porsi tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah bla bla bla, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat siapa? Tuhan. Berarti bapak harus ngajar firman. Nangkep gak ini? Bapak-bapak bla 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 bla, jangan bangkitkan amarah, tapi kamu didiklah mereka di dalam ajaran. Termasuk didik itu tegas. Dan nasihat the Lord Tuhan. Jadi ayah harus take up mengambil posisi mengajarkan firman dalam diri anak-anaknya. Wow. Dan ini perannya luar biasa. Seorang ayah yang mencoba melakukan peran ini, keluarganya akan diberkati. Mencoba loh ya. Saya tidak berkata dia sudah total fasis berhasil. No. Makanya seorang ayah harus menjadi murid Yesus. Tapi demikian pula seorang ayah tidak berfungsi di sini biasanya menjadi alasan gejolak dalam kehidupan anaknya. Ada beberapa gejolak yang terjadi dalam kehidupan anak kita itu kalau kita mau sungguh-sungguh telusuri, asal usulnya dimulai dari absennya kita mengajari mereka firman. Papa, ini firman seperti ini apakah selesai sampai saya tutup khotbah? No, ini akan jadi PR kita bersama. Saya pun belum lulus kok, saya belum selesai. Kita masih terus belajar. Saya dorong semua laki-laki di sini khususnya. Boleh saya lihat tangannya kalau Anda seorang suami atau seorang ayah, angkat tangan. Wow, puji Tuhan. Ayo, I encourage you ya, untuk kita sama-sama maju. Satu, kenapa orang tua dan anak susah dekat? Pertama, perhatikan ini, jika roh pemberontakan dibiarkan, hubungan orang tua dan anak bisa rusak. Anak-anak jangan berontak. Orang tua jangan kasih alasan untuk mereka berontak. Dua, hindari marah-marah dan bentak-bentak kalau mau suasana damai di rumah, apalagi keluar dari mulut ayah. Wah, marah-marah, bentak-bentak itu percuma. Itu melukai hati. Suasana keluarga tidak akan kondusif untuk bisa bertumbuh secara rohani kalau ada figur headnya, yaitu sang papa, emosian melulu, gebrak-gebrak meja. Tinggalkanlah itu style kuno. Itu stylenya sinetron. Ya. 3, peran ayah adalah faktor utama kedewasaan atau gejolak jiwa seorang anak. Semoga orang tua dan anak di gereja kita, hati bapa kembali ke anak, hati anak kembali ke bapa. Harapan kami adalah keluargamu diberkati oleh Tuhan. Kalau keluarga ini diberkati, keluarga Anda diberkati. Kami sebagai gereja telah sukses menjadi gereja. God bless you, love you. Difoto dulu, permisi. Silahkan ya. Oke.